dalam ibadah online GBI Ngulaan Family. Biarlah pagi hari ini setiap kita merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Segala anugerah Engkau berikan dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dalam ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada pagi hari ini, percayalah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Karena pagi hari ini hanya Yesus Kristus yang layak terima pujian dan penyembahan kita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami rindu masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Mari katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Dia tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Pagi hari ini hanya Tuhan yang setia menolong kita. Hanya Kau Tuhan penolongku. Dia tak pernah meninggalkan kita, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Mari umat Tuhan katakan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari katakan umat Tuhan dengan segenap hatimu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Dia tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Dia Tuhan yang terbesar, Tuhanku terlebih besar. Dia tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
kita sembah Dia. Haleluya. Tak pernah terlambat menolong kami, tak pernah terlambat menolong hidup kami. Pagi hari ini kami membutuhkan-Mu, kami perlu kuasa-Mu ya Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, kuasa-Mu sanggup menolong hidup kami. Kami perlu Tuhan, ku perlu kuasa-Mu. Kami membutuhkan Tuhan. Biarlah pagi hari ini kuasa Tuhan bekerja bagi kami. Urapan-Mu turun melawat kami. Kami mau sembah Engkau, kami mau berikan pujian, karena hanya Yesus Tuhan yang layak disembah, yang layak dipuji. Kau Tuhan sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber kehidupan kami. Kami hanya berharap kepadamu, kami hanya percaya, kami hanya mengandalkan-Mu. Pagi hari ini kami perlu kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari umat Tuhan katakan, Tuhanku terlebih besar. Dia tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari katakan dengan segenap hatimu, Tuhanku terlebih besar. Dia tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Mari katakan, menolong hidupku. Pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang besar sanggup menolong setiap kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami perlu firman-Mu untuk menjadi pegangan dalam hidup kami. Berkati kami semua pagi hari ini yang mendengarkan ya Tuhan. Terkhusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah urapan yang daripada Tuhan mengalir bagi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan. Biarlah pagi hari ini, di masa-masa yang sukar, kami melihat campur tangan Tuhan yang ajaib terjadi bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya umat Tuhan mari katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu kembali dalam ibadah online. Pada masa PPKM ini, Bapak Ibu jangan menyerah dengan keadaan, tapi berserahlah kepada Tuhan. Di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, mari kita akan belajar firman Tuhan dalam kitab Habakuk, pasalnya yang ketiga, ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan,
dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Habakuk semua dalam kegagalan, semua dalam kehilangan, tidak menghasilkan sesuatu. Mungkin hari ini Bapak Ibu sedang mengalami di masa pandemi ini, semua serba sulit, semua serba penuh dengan tantangan. Tapi mari kita akan belajar bersama-sama. Ketika keadaan kita baik, Anda bisa bahagia, itu normal. Tetapi jika semuanya terjadi sesuatu yang buruk dan gagal, Anda bisa mengucapkan syukur. Itu sesuatu yang luar biasa. Mari kita akan belajar dari Nabi Habakuk, adalah teladan kita. Dia bisa berbahagia sekalipun sedang mengalami keadaan yang buruk. Saya berdoa hari ini, apapun yang Anda sedang alami, apapun yang Anda sedang kerjakan, saya rindu Anda bisa berbahagia ketika Anda mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Nah, bagaimana kita bisa bahagia seperti Habakuk dengan keadaan seperti itu? Mari kita akan perhatikan ayat yang ke-17 dan 18. Seorang petani dan peternak pasti akan bahagia jika hasil pertanian dan peternakannya berhasil. Tapi jika tidak, akan mengalami kesedihan. Namun saudara perhatikan, Habakuk mengajarkan kepada kita, sekalipun tidak ada yang menghasilkan, sekalipun mengalami kerugian, tapi dia bisa bahagia. Bagaimana rahasia hidup bahagia di tengah masa yang sukar? Hal yang pertama, jangan kejar kebahagiaan yang salah. Saya ulangi, jangan kejar kebahagiaan yang salah. Banyak anak-anak Tuhan yang frustasi, yang stres karena mereka mengejar kebahagiaan yang salah. Apa sih kebahagiaan yang salah itu? Bahagia itu jika saya kaya. Bahagia kalau saya sukses. Bahagia kalau saya terkenal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak salah Anda kaya. Tidak salah Anda sukses. Tidak salah Anda terkenal. Tapi dengar, kalau Anda pikir Anda sukses, Anda kaya, Anda terkenal, Anda bahagia, maka konsepmu itu salah di hadapan Tuhan. Buktinya banyak anak-anak Tuhan, banyak orang kaya, banyak orang yang terkenal, dia mengalami stres, dia mengalami bunuh diri. Itu artinya bahwa kekayaan, bahwa terkenal tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Hal berikutnya, kebahagiaan itu jika impian saya jadi kenyataan. Jadi keluarga yang saya impikan jadi kenyataan, saya baru bahagia. Itu juga salah. Hal berikutnya, bahagia itu jika tidak mempunyai persoalan. Saya bahagia kalau tidak mempunyai persoalan. Dengarkan, kalau selama kita masih hidup, pasti ada persoalan. Kalau Anda tumbuhkan kebahagiaanmu, tidak ada masalah. Anda selamanya tidak akan hidup dalam kebahagiaan. Dengarkan, mengejar kebahagiaan yang salah ibarat
minum air laut untuk menghilangkan rasa haus. Kalau saudara haus, Anda minum air laut, maka tidak akan pernah memuaskan. Karena apa? Semakin Anda minum, semakin Anda haus dalam hidup saudara. Jangan kejar kebahagiaan yang salah, tapi kita akan belajar dengan sang Nabi Habakuk dalam ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apa sih konsep kebahagiaan yang benar? Kebahagiaan karena memiliki sumber kebahagiaan. Di dalam tadi Habakuk berkata, aku beria-ria di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya, siapakah sumber kebahagiaan kita hari ini? Apakah hartamu? Apakah kedudukanmu? Apakah reputasimu? Tapi mari kita akan belajar kebahagiaan kita hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia punya gudang kebahagiaan. Di belakang sana, di gudang sana banyak kebahagiaan yang disediakan untuk saudara dan saya. Mari katakan bersama-sama, aku bahagia karena Tuhan Yesus. Berikutnya, bersikap hidup ringan dan terus bergerak. Tadi Habakuk, dia menggambarkan, dia membuat kakiku seperti kaki rusa, bukan kaki gajah. Kaki gajah itu kalau melangkah dia beleng. Tapi beda dengan kaki rusa. Kaki rusa itu kaki yang lincah. Dia bisa naik ke bukit-bukit batu. Dia adalah binatang yang rajin, dia cari makan ketika ada musuh. Maka rusa, dia cepat untuk lari supaya dia selamat. Di masa pandemi ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan seperti ini, jangan seperti orang yang tidak berpengalaman, yang tidak takut kepada Tuhan. Dia berkata dengan sombongnya, "Allah, corona tidak takut saya." Orang tidak takut dengan corona. Suatu kali ada seorang bapak yang dia menonjolkan imannya. Ketika dia masuk ke rumah sakit, ada orang anak kecil yang kena corona. Maka anak ini dicium. Dia berkata, corona tidak ada, saya lepas dari corona. Tapi seminggu berikutnya, orang tersebut kena corona dan akhirnya mati. Olehnya mari kita akan belajar di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, ya, yang membuat orang itu stres, frustasi. Itu bukan hidupmu yang sesungguhnya, enggak. Tetapi gengsimu. Banyak orang stres, banyak orang frustasi karena apa? Gengsi. Hidup itu murah sebenarnya. Hidup itu simple. Yang mahal itu gengsinya. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, jangan hidup gengsi. Makan itu gengsi kalau saudara hidup dalam gengsi. Tapi mari kita akan belajar seperti Habakuk di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Yang menjadi sumber kebahagiaan dalam hidupnya adalah Tuhan, Sang Pencipta, yang memiliki kehidupan saudara dan saya. Rahasia yang kedua pada ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Hal yang kedua, putuskan untuk selalu bahagia. Saya ulangi, putuskan untuk selalu bahagia. Hidup bahagia merupakan keputusan yang harus kita buat sendiri. Satu contoh, kalau seandainya Anda ada di luar,
dan udara panas, Anda masuk ke kamar, maka di situ ada kipas angin atau AC, dan di tangan saudara ada remote. Anda mau off atau mau on, tergantung keputusanmu. Tapi saya berdoa, biarlah di masa pandemi ini kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh sesuatu, tetapi kebahagiaan kita putuskan untuk selalu bahagia dari dalam diri kita sendiri. Tuhan Yesus pernah mengajarkan dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang keempat berkata demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu, secara hurufiah maka ayat ini kontradiksi. Masa ada orang yang berduka cita kok berbahagia? Tapi ini Yesus telah mengajarkan demikian. Di sini kita mau mengerti, walaupun kita mengalami kesedihan, saudara bisa mengalami kebahagiaan. Di tengah-tengah Anda mengalami kesusahan, Anda bisa bahagia. Anda di tengah-tengah mengalami kekurangan, Anda bisa mengalami mujizat. Jadi ayat ini menerangkan, sekalipun Anda berduka cita, ternyata Tuhan bisa sediakan kebahagiaan. Lah bagaimana caranya supaya kita bahagia? Berbahagialah dengan apa yang ada. Kita seringkali meratapi, menangisi yang belum kita miliki, menangisi pintu yang sedang tertutup, tetapi kita lupa untuk mensyukuri apa yang ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan belajar untuk kita mensyukuri apa yang ada. Kalau Anda bisa menemukan alasan untuk komplain, untuk marah, untuk kecewa, Anda juga harus bisa menemukan alasan untuk bahagia. Lah bagaimana alasan untuk bahagia itu? Kalau saudara dan saya, Anda bisa mensyukuri, Anda bisa bersyukur setiap hari, maka itulah alasan untuk saudara dan saya tetap bahagia di hadapan Tuhan dan sesama kita. Hal yang ketiga, bagaimana mengalami kebahagiaan di masa suka. Ayat yang ke-18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Hal yang ketiga, jangan biarkan kebahagiaanmu tercuri. Saya ulangi, jangan biarkan kebahagiaanmu tercuri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara punya HP, saudara punya dompet, saudara punya perhiasan, pasti kita akan jagai itu semua. Mengapa kita kadang mengizinkan kebahagiaanmu dicuri oleh yang lain? Dengarkan, iblis benci saat melihat kita hidup bahagia. Itu sebabnya iblis berusaha memakai segala cara untuk mencuri kebahagiaan kita. Hari ini kita putuskan untuk tidak biarkan kebahagiaan kita dicuri oleh yang lain. Coba chat bersama-sama, saya mau bahagia. Saudara boleh mengetik, saya mau bahagia. Nah, bagaimana caranya menjaga kebahagiaan? Jangan izinkan orang lain merampas kebahagiaanmu. Kalau saya memberikan contoh, kalau ada truk sampah, kalau sampahnya full, maka sopir itu akan mencari tempat untuk membuang sampah. Kalau Anda ketemu dengan orang yang penuh dengan masalah, maka
orang tersebut akan menumpahkan masalah. Sehingga Anda jangan terganggu di media massa kalau Anda upload sesuatu dan dikomen oleh orang lain dan itu menyakitkan, menyinggung saudara. Dengarkan, Anda jangan tercuri kebahagiaanmu. Kalau Anda tidak dihormati, pendapat Anda tidak diterima, Anda jangan kehilangan kebahagiaan karena orang lain dan iblis ingin berusaha untuk mencuri kebahagiaanmu. Itulah sebabnya kesempatan hari ini mari kita akan belajar, jangan sampai kebahagiaanmu dicuri oleh yang lain. Berikutnya, jangan izinkan keadaan menentukan kebahagiaanmu. Contohnya, kalau bisnismu sedang ramai, Anda sukacita. Kalau sepi, Anda ngelokro. Kalau Anda di tempat piknik, Anda sukacita. Anda di mall, Anda bersukacita. Tapi kalau tidak ada di tempat itu, Anda susah, Anda sedih, Anda meratapi. Itu artinya kebahagiaanmu ditentukan oleh keadaan. Itulah sebabnya kita akan belajar bahwa kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh keadaan, tapi kebahagiaan kita ditentukan karena hati kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Berikutnya, jangan izinkan diri sendiri merusak kebahagiaanmu. Saya ulangi, jangan izinkan diri sendiri merusak kebahagiaanmu. Terkadang bukan orang lain yang merusak, tapi diri kita sendiri yang merusak kebahagiaan kita. Contohnya, hidup kita dikuasai dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, dengan ketakutan. Ya, seperti pandemi ini, kalau saudara dikuasai dengan kekhawatiran bagaimana besok, bagaimana yang akan datang, Anda sedang cemas. Anda berkata jangan-jangan. Kalau Anda memiliki konsep pikiranmu dikuasai oleh jangan-jangan, maka itu akan merusak kebahagiaan. Jadi kebahagiaanmu bukan dicuri orang lain, bukan dicuri oleh iblis, tapi bisa dirusak oleh dirimu sendiri karena engkau hidup dalam kekhawatiran, engkau hidup di dalam kecemasan, engkau hidup di dalam ketakutan. Kalau Anda hidup seperti itu, maka hidupmu tidak akan pernah bahagia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar pada kesempatan hari ini bagaimana rahasia kebahagiaan di masa yang sukar. Saya ulangi, yang pertama, jangan kejar kebahagiaan yang salah. Yang kedua, putuskan selalu untuk bahagia. Yang ketiga, jangan biarkan kebahagiaanmu tercuri. Kesimpulan khotbah hari ini, jadikan kebahagiaanmu sebagai sumber inspirasi bagi banyak orang. Biarlah pagi hari ini kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Tuhan turun dalam hidup saudara sekarang sampai selama-lamanya. God bless you all. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Doa saya kiranya seluruh jemaat berada dalam kondisi yang sehat dan tentunya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bersama dengan saya Agustin, berikut adalah Battle News pekan ini. Atas nama Gembala, Pengurus dan Jemaat, mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Lukas Tohar. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai pelayanan Bapak Gembala.
Mari bergabung dan beribadah secara online pada hari Minggu 25 Juli 2021 pukul 9.30. Disiarkan langsung melalui YouTube GBI Ngulaan Family. Jangan lupa terus dukung YouTube GBI Ngulaan Family dengan cara subscribe, like, and share. Demikian Battle News pekan ini. Biarlah hidup kita terus menjadi inspirasi banyak orang. God bless you. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita tundukkan diri di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami menaikkan syukur kami kepadamu. Karena pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan kami panjatkan doa-doa kami. Pagi hari ini, jikalau di antara kami ada yang sakit, biarlah kuasa bilur Yesus menyembuhkan mereka. Mereka yang sedang menghadapi tantangan, mereka boleh dikuatkan dan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Kami yang sedang mengalami kesusahan, biar sukacita, damai, sejahtera turun dalam hidup kami. Bukakan tingkat langit-Mu, curahkan berkat-Mu hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya di dalam Sang Putra Yesus Kristus, melalui persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai-Mu, memberkati-Mu, berkat jasmani dan berkat rohani mengalir dalam hidup-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.